Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ditya Pratama dengan nomor 543 12 13 10 268 prodi jurusan manajemen S1. Saya membuat video ini sebagai opening dalam rangka memenuhi tugas besar 1 atau kuliah pengantar ekonomi makro dari dosen pengampu Dr. Safirial Chan MSI, di mana dalam video ini saya akan mengamati dua jenis pasar, yaitu pasar tradisional dan pasar retail modern, yang nantinya saya akan menanyakan kepada pedagang ataupun kepada para pelayan Indomaret untuk diwawancarai beberapa pertanyaan, dan juga dilengkapi dengan video-video pendek terkait dengan pasar tradisional. Terlebih nantinya akan ditampilkan beberapa narasi juga sebagai tambahan bagaimana kondisi pasar tradisional dan pasar retail modern. Halo semuanya, ya saya sudah berada di Maret, di mana nanti akan meminta izin kepada karyawan Maret dari pasien atau mbaknya untuk diwawancarai dalam rangka memenuhi tugas-tugas ini atau kuliah pengantar makro. Untuk itu simak video selanjutnya. Misi Mas, maaf mengganggu waktunya. Dengan Mas siapa? Sebelumnya, saya Muhammad Haji Saputra, saya dari toko Indomaret Salemba Jati. Ya. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, Mas. Ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, di antaranya, ketika terjadi inflasi tinggi akibat COVID-19 di tahun 2021, apa yang dirasakan oleh Mas sebagai karyawan pasar retail modern? Baik, saya jawab ya. Sebelumnya pada tahun 2020 sampai 2021 telah terjadinya dampak COVID-19, di mana pasar retail itu jam operasionalnya sangatlah maksudnya nggak stabil ya. Jam operasionalnya itu dari jam 7 sampai jam dari buka jam 7 pagi sampai jam 7 malam karena dampak COVID-19. Kita harus menghindari pengawasan ataupun tidak terhindar dari virus-virus. Nah, untuk dikeluhkannya ada barang-barang yang kita perjualbelikan untuk masyarakat, itu keluhannya tentu saja contohnya kayak kayak masker ya. Kayak masker itu melonjaknya tinggi banget, dari harga 10.000 bisa jadi 15.000, dan hand sanitizer dari harga misalkan 20.000 bisa jadi 30.000, karena itu situasi COVID. Jadi harga itu pun semakin dari harga yang kecil maka jadi semakin tinggi. Iya. Untuk dalam produk-produk lainnya, Iya. kayak produk-produk sabun mandi ataupun perlengkapan bayi ataupun lain sebagainya, itu tetap stabil dan tidak ada barang yang naik ataupun barang yang turun. Barang yang naik hanya barang masker, hand sanitizer yang berakibatkan untuk menghindari dampak Dari COVID-19 sendiri ya. Tadi ada masker sama hand sanitizer ya. Hanya dua barang itu saja ya. Tentu animo masyarakat cukup kecil kan nih Mas untuk membeli barang karena harga yang cukup tinggi. Lantas apa yang dilakukan oleh perusahaan ini supaya bertahan di tengah lonjakan naiknya harga barang atau inflasi? Nah, tentu saja untuk inflasi animo tersebut, kita mensetarakan atau menstabilkan barang yang didistributorkan oleh perusahaan, contohnya kayak masker, kayak misalkan hand sanitizer, ataupun alat-alat lengkap untuk menghindari COVID-19. Tentu saja kita mensetarakan dari harga yang mungkin tinggi, nah mungkin dijual perusahaan itu setara dengan keperluannya masyarakat untuk seimbang harganya. Mungkin kalau dari distributor lain harga masker 12.000, nah mungkin kalau dari perusahaan kita setarakan hanya mengambil beberapa persen aja agar masyarakat tersebut bisa memakai perlengkapan COVID-19 tersebut. Jadi dengan cara menstabilkan harga ya Mas, supaya perusahaan ini bertahan. Serta untuk membeli barang. Oke, jadi tidak mengurangi animonya dengan cara menstabilkan harga barang tersebut. Oke, dan terakhir Mas, dalam waktu beberapa ke belakang, ketika di awal bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri, apakah harga barang stabil atau bahkan pada naik? Untuk di awal menjelang Ramadan ini ada beberapa barang Indomaret, yaitu adalah salah satunya contohnya seasonal. Nah, seasonal itu barang yang setiap awal Ramadan itu dikelola oleh PT saya Indomaret. Nah,
salah satunya itu kayak sirup marjan, Sprite, wafer-wafer. Nah itu barang-barang itu pun cukup meningkatkan sales karena semakin barang itu banyak, semakin juga tingkat sales kita semakin naik. Nah, makanya dengannya ada barang-barang tersebut, sales yang tadinya kecil jadi naik seperti itu. Oke Mas, terima kasih Mas atas wawancaranya. Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya. Terima kasih Mas. Ya, teman-teman, saya sudah berada di pasar tradisional, tepatnya di Pasar Puri, di mana nantinya saya akan mewawancarai pedagang pasar, salah satu pedagang pasar, dalam rangka menanggapi terkait lonjakan naiknya harga barang akibat inflasi yang ada di sini di Pasar Puri, tepatnya di Banten, Kabupaten Tangerang. Simak video berikutnya. Maaf mengganggu waktunya. Ya, Dengan Bapak siapa? Bapak Wahyudin. Pak Wahyudin. Oke. Saya ada beberapa pertanyaan Pak kepada Bapak sebagai pedagang di Pasar Puri ini. Yang pertama, bagaimana kondisi harga bahan pokok pada saat ini? Saat ini ya lumayan lah kalau harga-harga model kayak sayuran itu lumayan tinggi. Ada nggak apa aja harga-harga barang tersebut kayak cabai atau apa gitu yang melonjak tinggi? Kalau cabai lah standar, cuman kalau bawang lumayan nih bawang. Bawang merah atau bawang putih Pak? Bawang merah 10.000. Oh. Biasanya kita nggak terus. Kalau bawang putih? Bawang putih sekarang 45.000. Oh, ya. Itu naik ya Pak pada saat ini ya? Ya, Oke. Kalau kita lihat 2 tahun ke belakang ketika COVID nih ya, ketika COVID-19 melanda, tentu barang-barang kan pada naik nih Pak ya, atau terjadi inflasi. Apa yang dirasakan oleh Bapak sebagai pedagang pasar di Pasar Puri? oh itu omset kita Menurun ya? Oh ya, jadi animo daya beli masyarakat itu mengurang. Oke. Terlebih harga barangnya pada tinggi. Gitu. Jika diingat-ingat oleh Bapak, ketika COVID-19 yang lalu tahun 2022, bahan apa yang paling mahal naik harganya dan lama turunnya tuh? barang apa waktu itu ya? Lupa juga sih, lama juga. Kayak cabai atau bawang, beras, jahe dan seterusnya. Jahe mahal-mahal Jahe. karena banyak pemakaian. Oh iya, ketika COVID ya, buat ini ya bahan herbal ya. Lemon, ya Oke. itu mahal. Lalu bagaimana daya beli masyarakat ketika COVID-19 yang lalu, ketika harga bahan naik semua? Mengurang ya, mengurang. Itu mengurang drastis atau gimana Pak? Spesifiknya? Drastis banget ya. Oh, karena pada takut Iya. ini ya virus ya. Iya, benar. Oke. Yang terakhir Pak, apakah dari Bapak ada saran nih untuk pemerintah lah dalam hal ini agar menyelesaikan permasalahan dengan harga barang akibat inflasi tidak terlalu lama nih harga barang naik terus. Jadi kan kalau barang naik terus kan masyarakat kan ogah-ogahan buat belinya ya. Jadi biar cepat turun harganya itu gimana saran buat dari Bapak buat pemerintah? Ya, kita pengennya pemerintah harus bisa ngatur masalah pangan kayak gini ya, restoran kayak gini. Ya, masalah kita juga bingung juga. Kita bisa ngejual, bisa ngebeli, tapi kita nggak bisa ngejual. Iya, karena harganya barang ya naik. Oke. Iya Pak, itu aja Pak. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya berdasarkan hasil pengamatan melalui wawancara tadi pagi ketika saya pergi ke pasar tradisional dan pasar retail modern. Dapat disimpulkan bahwa naiknya harga barang mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat. Harga daripada satu barang atau jasa sangat menentukan terhadap minat beli masyarakat. Terjadinya inflasi tentu berdampak kepada seluruh sektor, terutama sektor ekonomi. Dalam hal ini, pasar retail modern dan pasar tradisional. Di pasar tradisional, harga barang dominan cukup tinggi seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih. Sementara ketika COVID-19, 2 tahun kebelakang pada tahun 2022, pasar retail modern atau Indomaret mengupayakan agar tetap menstabilkan harga barang yang dijual di perusahaan tersebut atau di toko tersebut. Akan tetapi lonjakan inflasi yang terjadi di tahun 2022 akibat COVID-19, harga masker dan hand sanitizer cukup tinggi.
Hal itu dilihat dari meningkatnya animo masyarakat terhadap kedua barang itu sendiri. Pada umumnya, secara keseluruhan di saat awal bulan Ramadan dan hendak hari raya, entah apapun itu, harga barang maupun jasa di semua sektor, di semua toko pasar tradisional ataupun pasar retail modern akan cenderung naik. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan melalui pengamatan yang dilakukan di pasar tradisional dan pasar retail modern. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.